5-6 kali lipat dengan tenaga saya sebelumnya. Biasanya ada aja orang yang saya berantemin, Dok, dan habis itu saya nyesel. Kenapa saya berantem Jadi sering sama terlibat dia? masalah. Mungkin Iya. kalau orang nggak ngerti, dipikirnya kita songong gitu ya. Ya sama Pak Nyoman pernah nggak ngalamin fase yang kita nggak paham kalau kita perlu berobat? Kayak nggak sakit, ya kan? Kayak nggak perlu berobat, nah, kan? Kemudian keluarganya susah nih untuk ngobati. Masih minum obat 3 jenis lagi, Dok. Dan ini deh yang saya tanyakan kepada dokter, apakah saya bisa stop obat, Dok, ini, Dok? Nah, Gini, Dok. ya sebenarnya ada pilihan kok jenis pengobatan lain. Kalau berobatnya sih mesti, ya kan? Tetapi untuk jenisnya itu ada pilihan. Halo my friends, ketemu lagi ya bareng kita di acara Jadi Gini, episode Lucky Number 13 ya. Kali ini disponsori oleh Johnson & Johnson ya. Kali ini saya bersama teman-teman dari KPSI Simpul Bali dan komunitas Bipolar Bali ya. Nanti ada Pak Nyoman sama Yara. Halo. Halo, my Gimana? friends. Iya, nih Pak Nyoman ini di dengkotnya ya di Rumah Berdaya ya. Iya, Di KPSI Simpul Bali, beliau malah jadi sekretaris ya, Sekretaris KPSI Simpul Bali Ya. dan koordinator Rumah Berdaya. My friends jangan tertipu ya, walaupun kelihatannya beliau rambutnya putih semua gitu ya, tapi umurnya masih remaja di tahun 80-an ya kan. Kemudian ada Yara ya dari komunitas Bipolar Bali. Tadi kita lagi Bipolar Support Group Support ya. group, Dok, ya. Sudah jalan yang Tiga. ya. Ya. Jadi Yara aktif nih di komunitas Bipolar Bali ya. Iya. Itu nanti kita ngobrol-ngobrol sama mereka berdua ya. Kita bicarakan topiknya kali ini adalah bipolar dan schizophrenia bisa pulih tanpa minum pil. Nah, kontroversial nih. Pada waktu kita upload posternya banyak dia yang nanya, gimana nih maksudnya nih, sesat tuh gimana nih, ya kan? Gimana perasaan Yara waktu denger nih, diajakin ngobrolin soal bipolar dan schizophrenia bisa pulih tanpa minum pil? Bersiap-siap dengan pro dan kontra sih, Dok. Kalau Yara sendiri sekarang gimana nih? Saat ini aku menjalani treatment pil. Menjalani treatment Udah berapa pil. lama? Ini masuk ke tahun kedua. Tahun kedua ya. Pernah juga ngerasain stop pil. Dan itu pada saat aku kumatnya, relapse-nya ya benar-benar kacau banget. Gitu ya. Iya. Nanti teman-teman yang juga menyimak ini gitu ya, boleh nih komentar-komentar, tanya-tanya sesuatu ataukah justru mau sharing ya kan tentang pengalamannya, boleh nih ya ikutan coret-coret di kolom komen kita ya. Yang pertama mungkin banyak nih my friends di sini yang belum banyak tahu ya soal apakah bipolar dan schizophrenia ini. Nah, sekali-sekali jawabannya bukan dari psikiaternya ya kan, karena teman-teman ini juga udah aktif ya mengedukasi ya kan. Teman-teman yang mengalami bipolar dan schizophrenia ya kan. Kalau Yara sendiri gimana nih? Apa sih kalau ada yang nanya nih gejala-gejala schizophrenia atau yang Yara alami ya kan? Untuk bipolar, Dok. Bipolar. Gejalanya kalau yang aku rasain sempat beberapa saat itu pasti tulangku linu semua. Dan itu menyebabkan susah tidur juga salah satunya. Dan dari situ biasanya aku udah nandain nih antara manic abis ini atau depresi. Biasanya sih kalau di aku itu di awalnya. Gimana kalau maniknya? Maniknya aku bisa ngarang lagu 5 menit jadi. Oh ya? Ngarang lagu. Atau bikin presentasi Enak proposal. dong kalau lagi manik. Semua bakal selesai. Enggak semuanya indah, Dok. Pernah juga merasa diri tuh nggak ada yang ngalahin. Jadi benar-benar berantem ya udah nggak ada takutnya saya. Jadi merasa segala-segalanya bisa gitu ya. Pokoknya saya kayak punya power lebih gitu. So far sih menang terus, Dok. Kalau misalkan dalam keadaan seperti itu nemu aja gitu jalannya. Pokoknya saya menang terus. Kalau lagi manik. Nggak enaknya karena di saat contohnya saya merasa saya Superman gitu ya, saya dengan power yang 5 Superwoman lah kan? Superwoman 5-6 kali lipat dengan tenaga saya sebelumnya. Biasanya ada aja orang yang saya berantemin, Dok, dan habis itu saya nyesel. Kenapa saya berantem Jadi sering sama terlibat dia? masalah. Mungkin kalau orang nggak ngerti,
dipikirnya kita songong gitu. Ya, atau drama queen atau overthinking iya, gitu. Iya. Mungkin kalau kita ketemu diri kita, kalau Yara ketemu diri Yara ketika manik berantem juga kayaknya. Kayaknya. Iya. Saya Jadi berantemin juga. gejala manik itu kan tiba-tiba moodnya atau suasana perasaannya meningkat, ya kan, nggak tidur tapi nggak capek-capek rasanya, tapi sebenarnya badan tuh rasanya capek. Itu kenapa kemudian rasanya ngilu-ngilu, ya kan. Jadi hanya alarm nyerinya yang tiba-tiba hilang gitu kan. Jadi karena suasana perasaan kita meluap-luap, pengennya ngerjain A sampai Z gitu ya. Tapi kebanyakan adalah tidak selesai semuanya, atau tidak satu pun selesai ya, karena semuanya dipikirin, ya kan. Ada juga yang namanya waham kebesaran, ya kan, delusion of grandiose delusion ya. Ada halusinasinya nggak ya dulu? So far nggak sampai vision sih. Vision nggak, tapi auditorik enggak juga sih. Enggak ya. Iya. Kalau lagi depresi? Kalau lagi depresi kebanyakan overthinkingnya dan positive thinking tuh susah banget. Orang ngomongin aku coba keluar, coba ketemu teman, jangan isolate, coba mandi biar seger, itu semua nggak bisa. Jadi gitu. Kebalikannya, males ya, ngapain ya. Beda loh antara malas sama males ya kan. Malas tuh kelihatan nggak niat banget ya kan. Bukan nggak tahu kalau itu perlu dilakukan, tahu ya. Cuman kok rasanya nggak ada tenaga untuk hal itu, rasanya ngedown ya, nggak ada sisi positif yang bisa kita tahu ya kan. Kemudian hilang minat kegembiraan, yang tadinya suka apa tiba-tiba enggak ya kan. Nah hati-hati ya. Nah biasanya teman-teman kalau dengar seperti ini mulai tuh, jangan-jangan saya begitu nih, jangan-jangan saya begitu nih. Tapi ingat ya, jangan self diagnosis ya kan. Tidak semudah itu kita mencocok-cocokkan terus kayaknya bipolar nih. Bahaya banget malah ya dok bahaya. ya. Gimana? Iya, ada banyak orang yang saya tahu khususnya di Jakarta, teman saya cerita itu orang tuh berbondong-bondong ngetes diri dia itu ada kelainan jiwanya atau enggak. Sekedar tes personality lah. Jadi itu udah kayak mall. Yang sebelum pandemi sih itu benar-benar datang ke sana dan itu udah kayak mall katanya orang luar masuk. Profesional kesehatan jiwa ya? Ke cemetery. Iya. Maksudnya gimana? Ke psikolog. Ke psikolog atau ke klinik yang memang. Tapi kan kalau itu bagus kan? Iya, jadi banyak orang saat-saat ini tuh bertanya-tanya, ini sekedar stres aja atau memang saya mengidap. Kalau itu berarti kan lain. Awareness masyarakat udah mulai baik. Betul. Justru itu yang kita harapkan. Ya kan. Jadi kalau merasa ada yang kurang rasanya, jangan menebak-nebak, lebih baik kita konsultasi bener ya kan. Bukan sekedar mencari label atau diagnosis ya kan, tapi apa yang bisa kita perbaiki dari dalam diri kita gitu. Oke, itu bipolar ya. Nanti kita balik lagi sama Yara. Gimana Pak Nyoman? Nah, bisa cerita nih. Kalau orang nanya ya, schizophrenia itu gimana gitu? Ya, sepengetahuan saya sih, semenjak berkumpul di komunitas peduli schizophrenia Indonesia, saya jadi banyak tahu tentang schizophrenia itu ya salah satu gangguan jiwa yang paling berat. Dan itu biasanya ditandai dengan gejala halusinasi, delusi, dan waham. Dan itu semua saya pernah alami ternyata. Gitu. Yang Pak Nyoman pernah alami seperti gimana Pak? Ya, saya mendengar suara-suara seperti itu. Jadi ada suara-suara di telinga gitu ya? Ya, rasanya di kepala itu ada suara-suara. Pokoknya saya bisa mendengar itu, seperti mendengar itu. Tapi nggak ada orangnya? Nggak ada orangnya, seperti bisa bicara atau komunikasi jarak jauh dengan seseorang yang ada jauh gitu, tapi rasanya kok nyambung sekali ngobrol, saling saut menyaut gitu. Dan pernah juga pas saya sedang parah-parahnya itu, ya ada kayak bisikan itu yang menyuruh saya untuk bunuh diri dengan cara pernah bunuh ada diri. Bisikan seperti itu ya? Pernah, cuma waktu itu saya bisa melawan sih, karena saya ingat-ingat pelajaran agama waktu di SD itu bahwa masih terlintas di pikiran waktu itu bahwa kalau bunuh diri itu ya tidak bagus gitu loh. Mungkin itu yang menyebabkan saya tidak. Tapi masih punya kendali pada waktu itu. Masih punya kendali ya itu, dan itu halusinasinya. Ya, itu. Kalau yang delusinya gimana Pak? Jadi pemikirannya yang berubah ya. Saya merasa waktu itu bahwa
ada yang mengawasi saya seperti itu, mengawasi, mengontrol, menjadikan saya orang penting di kehidupan ini, dan sampai pada tahap bahwa saya itu merasa jadi titisan Tuhan itu, penyelamat dunia itu yang paling parah. Saya sampai telanjang itu, berasa seperti Acintya itu telanjang. Jadi di Bali itu ya kan, soal pemahaman Tuhan itu ya ada namanya Acintya, tidak terpikirkan. Lambangnya memang yang lagi telanjang ya. Lagi telanjang. Tapi Bapak melakukan itu harfiah gitu ya. Ya, seperti itu. Iya. Tapi orang-orang gimana? Nggak tersinggung pada waktu itu? Ya, syukurnya enggak ya? Syukurnya enggak. Saya ya di Bali kan lebih agak gini, Dok. Agak toleran. Agak toleran gitu. Mungkin ya masyarakat tahu juga bahwa saya mempunyai masalah dengan kesehatan jiwa saya gitu. Ya kalau takutnya kalau orang nggak ngerti kan disangka ini apa namanya pelecehan agama gitu kan dan sebagainya. Padahal karena kita nggak punya kendali ya. Takutnya ya syukurnya saya tidak mengalami seperti itu waktu itu. Karena cepat saya ditangani, dibawa ke rumah sakit jiwa seperti itu. Dan berangsur-angsur ya pulih seperti sekarang bisa. Jadi sekarang masih minum obat, Pak? Sekarang saya masih minum obat 3 jenis lagi, Dok. Dan ini deh yang saya tanyakan kepada dokter, apakah saya bisa stop obat, Dok, ini, Dok? Nah, gini, Dok. Muncul nih pertanyaan ya kan? Apa bisa nih bipolar dan schizophrenia kemudian nantinya pulih tanpa minum obat? Nah, ingat lagi ya, judulnya itu adalah bipolar schizophrenia pulih tanpa minum pil ya, bukan berarti nggak berobat, ya kan? Tapi sebelum saya jawab itu nih, tapi selama minum, Pak Nyoman berapa lama sih minum obat ini? Saya didiagnosis schizophrenia tahun 2001. 2001 ya? 2001 ya. 2005 saya kondisi bagus gini lah, bisa kerja juga. Pernah stop obat. Setahun, setelah itu relapse lagi, baru dari 2006 itu sampai sekarang saya tetap rutin minum obat. Jadi Pak awalnya 4 tahun ya, habis itu putus tahun, relapse. Muncul lagi minum obat sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Total 18 tahun ya. Ya sekarang pernah ada rasa bosan nggak, Pak? Ada sih. Kalau mau jujur itu pernah sih bosan minum obat gitu. Tetapi itu mengalahkan rasa kekhawatiran saya itu loh. Karena saya mengalami relapse itu 2 kali itu, pas pertama atau keduanya tahun 2005 itu. Itu sangat tidak nyaman itu yang membuat saya untuk terus memacu diri saya untuk terus minum obat itu. Takutnya relapse lagi karena sangat tidak nyaman sekali itu pas mau relapse itu. Kalau Yara sendiri gimana selama ini? Berapa lama ya sudah minum obat? Jalan 2 tahun, Dok. Jalan 2 tahun. Ya mungkin sama seperti orang kebanyakan awalnya ngerasanya udah lebih baik. Ya aku udah baikan nih gitu. Sempat kepikir juga aku bipolar nggak sih sebenarnya. Jadi pas udah baik nanya ke diri, jangan-jangan aku bukan bipolar nih. Terus cobalah pemulihan tanpa obat. Intinya pada saat itu yang kepikiran di saya cuma mau kalau saya nggak mau tanpa obat berarti hidup saya harus lebih diberesin. Jam tidur saya harus tepat, makan saya harus tepat waktu, asupan ke badan juga harus diperhatikan. Nah sejujurnya saya agak kurang disiplin dalam hal itu, Dok. Jadi otomatis saya relapse lagi kan. Saya relapse dan ya akhirnya saya mikir sekarang saya minum obat ataupun nggak minum obat kemungkinan relapse akan datang. Tapi dengan adanya saya minum obat mengurangi resiko saya relapse. Kenapa enggak? Tapi gitu kan banyak ya yang kemudian mempermalukan biasanya kan. Hati-hati nih ya kan, banyak yang nakut-nakutin gitu padahal ya, mereka nggak paham ya kan apa sih obat yang kita minum, apa sih resikonya kalau berhenti dan sebagainya. Pernah nggak ngalamin begitu? Sering Dok, ada yang bilang nanti kita buka metode penyembuhan, kamu kelinci percobaannya ya. Waduh. Dibayar berapa ya kan jadi kelinci percobaan ya kan? Iya katanya siapalah yang nggak mau nanti dibayar kok malah gitu. Ya nggak mau lah saya bilang kan. Ya karena kita itu
apa ya namanya? Ada juga yang pernah bilang ke saya, wah saya capek jadi kelinci percobaan dokter katanya. Tapi di saya soalnya saya udah masuk ke pengertian bahwa itu bukan kelinci percobaan dokter, tapi lebih kepada melihat kondisinya, ya kan dok. Di saat saya mungkin kondisi saat ini sedang stabil, berarti obatnya mungkin bisa dikurangi. Tapi pada saat saya menghadapi sekolah online anak, ada pressure tinggi yang datang, mungkin obatnya di-adjust lagi gitu. Jadi iya benar ya kan, pengobatan kan berubah-ubah tergantung kondisi kita. Betul. Ya kan? Apapun sebenarnya sakit begitu ya kan. Betul. Masa ada obat yang sama padahal kondisinya udah beda ya kan. Seperti itu. Nah tapi maksudnya apa yang dialami Pak Nyoman sama Yara ya, saya mau sharing ya, bahwa itu sesuatu yang umum terjadi nih di teman-teman yang mengalami bipolar ataupun schizophrenia ya kan. Yang pertama hambatannya kalau udah baik tuh bosen minum obat. Tapi sejujurnya ya, saya sendiri nih, kalau saya mengalami sakit dan harus minum obat setiap hari, pasti adalah rasa bosan. Bukan berarti itu benar, ya kan? Tetapi pasti ada rasa bosan. Kemudian bertanya, kayaknya sudah baik nih. Kayaknya kalau nggak minum lagi juga bakal baik dan sebagainya. Padahal sebenarnya kita paham ya bahwa ini adalah suatu gangguan ya, yang kemudian membutuhkan pengobatan yang berkelanjutan, ya kan? Betul. Jadi kalau relapse malah kemungkinan untuk pulih kembalinya itu lebih kecil ya, lebih kecil kan, lebih sulit. Nah kita berjuang untuk nggak relapse lagi ya kan. Tapi gini, sebenarnya kita punya pilihan. Banyak orang yang mengalami bipolar schizophrenia itu nggak merasa ada pilihan bahwa saya harus tetap minum obat saja ya kan. Ada yang 3 macam, ada yang 2 macam dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada pilihan kok jenis pengobatan lain. Kalau berobatnya sih mesti, ya kan. Tetapi untuk jenisnya itu ada pilihan, ya kan. Dari ada yang minumnya tablet, ada yang tetes ya, ditetes dicampurkan di air, ada juga. Nah ini yang menurut saya cukup baik kalau teman-teman nggak disiplin minum obat, ya kan. Yang terakhir ini ada berupa suntikan, tapi bisa jadi tuh sampai 4 minggu sekali atau 1 bulan sekali, ya kan. Bahkan beberapa pengalaman bisa lebih, ya kan. Gini, kadang-kala pun kita rutin minum obat nih. Nah, coba Pak Nyoman nanti bagi ya. Kadang-kadang jamnya tuh lewat atau skip sekali, ya kan. Atau nggak kebawa, repot lah. Kadang-kadang ditanya kan sama keluarga atau temen, ini obat apa sih? Kok kamu minum obat? Males ya kalau dikomentarin begitu. Nah ini bisa dibayangkan ada sebuah injeksi atau suntikan kayak suntik KB ya, jadinya suntik doang ya kan. Kemudian ya udah setelah itu nggak perlu minum obat gitu sih. Jadi kadarnya juga, kelebihannya ya itu kadarnya di dalam darah kita stabil ya. Kalau minum obat kan sebenarnya waktu minum 2 jam kemudian meningkat dari yang seharusnya, kemudian sekian jam menurun ya kan. Nanti minum lagi meningkat seperti itu. Tapi kalau sudah stabil dengan injeksi jangka panjang, itu kadarnya dalam darah tuh menetap. Gitu. Jadi ya sehari 2 hari ya kan, telat masih nggak apa-apa. Gitu sih. Itu ada kriterianya nggak dok untuk orang yang boleh menjalani pengobatan suntik misalkan? Ya, biasanya kita berikan pada orang yang dengan fase maintenance. Maintenance itu kan jadi ada fase akut, ada fase maintenance. Jadi ketika pertama relapse atau pertama muncul ya gejalanya, itu namanya fase akut. Nah itu ditangani dengan biasanya kan dosis obatnya, kalau ingat-ingat nih Pak Nyoman ya, dosis obatnya cukup tinggi, ya kan? Biasanya berjalan sampai beberapa bulan. Setelah itu mereda, ya kan, kita udah mulai nih ada perbaikan, bahkan 70%, 80% sudah baik, ya kan. Nah kemudian dosis obat mulai dikurangi. Nah pengurangan dosis sampai menetap itu namanya fase maintenance. Sama kayak mobil kan, ada maintenance-nya, pemeliharaannya. Dipakai nggak dipakai ganti oli kan, tetap sekian lama ya kan. Nah kira-kira begitu. Nah di fase maintenance ini biasanya kemungkinan untuk putus obat tuh paling sering nih. Ya, Bapak bilang ya, pada waktu 2005 putus obat, ya kan? Karena merasa udah sudah baik. Pada waktu itu dosisnya pasti udah kecil, ya kan? Nah, kalau suntikan kan mengurangi keinginan itu. Kadang tiap hari struggling kan, minum nggak ya? Ya kan, minum nggak ya? Atau pas sudah mau habis, kontrol nggak ya? Ya gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Bahkan ada penelitiannya seperti itu, kadarnya di dalam darah itu berkurang karena apa?
seringkali kita skip, curi-curi atau waktunya kemudian nggak cocok dan sebagainya ya. Tapi kalau injeksi keuntungannya seperti itu. Jadi, tetapi biasanya hanya digunakan untuk fase yang udah stabil. Maintenance. Jadi kalau akut, nah, tidak menjadi pilihan. Ya kan? Tapi begitu cepat dia ya, walaupun pertama kali nih muncul. Coba ya Bapak, waktu 2001 muncul ya kan, begitu udah mulai stabil langsung pakai. Nah, ada kemungkinannya kan, tidak akan kecil kemungkinannya untuk jadi relapse. Ya, apapun yang sebulan sekali pasti kemungkinannya lebih baik daripada yang harus tiap hari. Apalagi kalau nggak tahu nih, ya sama Pak Nyoman pernah nggak ngalamin fase yang kita nggak paham kalau kita perlu berobat, kayak nggak sakit, ya kan, kayak nggak perlu berobat, nah, kan, kemudian keluarganya susah nih untuk ngobatin, ya dicuri-curi, dicampurin, di ini, setiap hari struggling harus berdebat, nih kamu perlu minum obat, nih enggak minum obat, nah kalau kayak gitu bisa juga nih, ya kan, injeksi jangka panjang seperti ini, gimana, ada pengalaman nggak gitu? Pokoknya susah gitu berdebat gitu kalau mau minum obat. Aku sih kebetulan enggak, makanya support system memang penting ya dok ya. Biasanya suamiku yang nyiapin obatnya, kalau nggak disiapin aku sering lupa gitu. Paling itu aja sih dok, sering kelupaan, tahu-tahu keluar pergi lupa minum obat, itu doang sih dok paling. Iya. Nah masalahnya itu juga sama dengan saya kadang walaupun sudah bertahun-tahun minum obat tapi ada pada hari-hari tertentu lupa, kalau pas kasihkan main ngobrol gitu sama main ke rumah teman gitu kadang lupa yang nginep kemudian nggak bawa obat ya kan itu ya. Kalau orang yang sensitif semalam aja skip kemudian bisa muncul, lebih sulit lagi kan, berabe ya itu. Ada yang sharing nih, ada Mas Dara dari bawah dulu ya. Mas Dara, dulu kan sebelum minum obat perilaku kita terganggu kali ya kan? Iya, perilaku kita terganggu kan? Atau mengganggu lingkungan juga kan? Mengganggu juga. Lalu minum obat. Lalu kalau stop disebut relapse. Apakah relapse itu lebih parah daripada dulu sebelum kita minum obat? Bisa jadi. Ya kan? Besar kemungkinan begitu, ya kan? Lebih relapse kedua tuh biasanya lebih parah daripada yang pertama. Gimana Pak Nyoman yang dialami gimana? Ya, saya pas terkontrol dari rep itu di waktu di kampung itu ya semakin parah itu. Kejadian yang kedua. Yang pertama saya waktu mulai terdiagnosa itu ya saya hanya mengamuk aja di tempat kerja. Relap kedua saya sampai telanjang itu, semakin parah, semakin merusak rumah itu, merusak rumah, memukul anggota keluarga. Gitu. Yang kita sesali sebenarnya, kita nggak kepingin kan seperti itu. Ya padahal dalam hati nangis seperti itu. Kok bisa seperti itu, sama seperti Yara. Setelah kejadian itu menyesal, sedih gitu kok bisa melakukan seperti itu. Iya. Padahal saya melakukan tindakan kekerasan itu terhadap istri, terhadap ibu saya seperti yang benar-benar saya sayangi seperti itu. Nah itu kan luar biasa ya, tak ternilai ya kalau kita kemudian bisa mencegah kekambuhan. Nah itu karena makin sering kambuhnya, pulihnya nggak bisa 100%, ya kan? Nggak bisa kembali seperti semula, pulihnya menurun lagi, ya kan? Ada namanya dalam bahasa kedokteran deteriorisasi, jadi menurun kemampuan atau kualitas hidupnya semakin sering untuk kambuh atau relapse ya. Jadi penting sekali. Nah itu salah satu gunanya juga dari pemberian suntikan yang jangka panjang ini. Jadi mencegah kekambuhan itu bukan sekedar memulihkan keluhan sebelumnya, tetapi mencegah kekambuhannya gitu. Nah jenisnya macam-macam. Bapak kan juga di rumah berdaya kan, pasti ada juga teman-teman yang kemudian pakai injeksi. Ada injeksi ya, injeksi biasanya sih bulanan teman-teman. Misalnya pertanyaan orang kemudian, kalau ada obat ada kelebihannya, pasti ada kekurangan, ya kan? Biasanya adalah soal efek samping, ya kan? Maksudnya gini, kalau tablet nih kita ada efek samping, apa yang dilakukan? Bisa stop. Nah, tinggal di stop kan. Kalau alergi misalnya. Kalau suntik, udah dong masuk kan, nggak bisa ditarik lagi. Makanya, tapi ada cara mengantisipasinya. Biasanya dokter akan berikan obat yang isinya sama dengan suntikan itu. Diberi tablet dulu. Kalau sudah bagus, nggak ada masalah, baru disuntikan.
Jadi ada dicoba dulu dengan tablet. Jadi nggak langsung. Itulah makanya dikatakan maintenance itu ya. Iya, stabil. Tapi sebelum diinjeksi itu dia harus pernah juga minum obat yang isinya sama dengan suntikan itu. Sebenarnya isinya sama kok. Ya. Tapi gini, nggak semua obat tablet itu ada dalam bentuk injeksi. Nggak semua. Makanya, nah pasti Bapak habis kita ngobrol ini masih habis itu nanya kan, dok kalau gitu saya pindah aja nih pakai injeksi, ya kan? Nah ada tahapnya, jadi nggak semua, ya tapi bisa dipersiapkan. Ya. Kemudian injeksi jangka panjang ini juga jenisnya banyak, jadi ada yang generasi zaman dulu, ya kan? Obat-obat yang sudah ditemukan tahun 80-an. Efek sampingnya memang cukup banyak, jadi kayak kaku, gemeter, ya. Kemudian bisa dari ujung atas kepala sampai bawah tuh ada, ya kan, mata melihat ke atas, ya kan, kemudian lidah kayak menjulur, air ludahnya banyak akan keluar, atau yang dinamakan gejala ekstrapiramidal, ya kan. Sebenarnya tidak menyebabkan hal yang fatal, ya, tapi kan mengerikan juga ya, siapa mau minum seperti itu, ya kan, apalagi kalau dalam bentuk suntikan, ya. Tapi ada obat-obat yang lebih baru lagi nih, ya kan, cukup banyak pilihan yang baru, ya kan. Itu misalnya ya, itu paliperidon misalnya. Jadi kalau rasanya dulu pernah ya dapat risperidon. Wah, ini pembaruannya. Jadi kalau itu kan mobil juga gitu kan, ada pembaruannya ya, dari yang bentuknya kotak, bulat, dan sebagainya. Nah, obat juga begitu. Dulu ada namanya risperidon diperbarui itu. Namanya paliperidon, ya kan. Bisa tuh. Salah satunya bisa injeksi, ya kan. Jadi awalnya sekarang disuntikkan, seminggu lagi, setelah itu bisa 1 bulan. Untuk saat ini udah ada berapa jenis obat dok yang bisa disuntikin? Berapa ya? Banyak sebenarnya, banyak. Tapi di Indonesia kira-kira ada 4 ya. Generasi yang lama 2, generasi yang baru 2. Gitu. Dan nah itu juga bisa untuk bipolar. Itu akhirnya approve. Kalau dulu kan pengobatan injeksi jangka panjangnya hanya pada schizophrenia. Nah sekarang bipolar juga bisa. Bahkan menurut pengalaman saya, yang make keperluannya justru banyak yang bipolar. Karena bipolar itu kan cepat baik, cepat pulih. Begitu pulih, aduh malas ya kan, dan sebagainya. Ya, itu. Jadi bisa hal itu. Kan meningkatkan kualitas hidup juga. Ada beberapa klien saya misalnya tuh beralih ke injeksi, gitu ya. Semata-mata karena mau nikah. Malas ditanya-tanya. Ya kan, gimana sih Mbak ini, walaupun bawa obat tuh harus minum, ya kan, 2 kali kemana-mana, di dompet juga ada dan sebagainya. Nah, kan ditanya, ya bisa sih jawab, cuman kalau setiap kali kita minum obat ditanya sama orang-orang sekitar kan malas dok. Ya kalau suntikan lebih enak gitu. Jadi cukup banyak ya orang keperluannya ya, menggunakan itu. Tapi ingat, ini nggak bisa kita sendiri, ya kan, sering gitu. Habis nonton ini nanti my friends di rumah, wah saya mau beralih aja lah, beli di apotek suntik, ya kan, minta perawat atau dokter, nggak bisa. Ya memang harus dipersiapkan, gitu. Ya kan, dari yang 3 macam berubah dulu, ya kan. Karena termasuk misalnya bipolar kan ada nih, selain itu ada mood stabilizer. Nah, mood stabilizer belum ada nih dalam bentuk suntikan. Tetapi beberapa generasi yang baru nih, ya kan, seperti tadi misalnya paliperidon itu bisa mengcover juga yang sebelumnya pakai mood stabilizer. Bisa, tapi tetap harus ada penyesuaian. Gitu. Sebenarnya udah masuk BPJS, Pak. Sebenarnya. Kalau yang baru itu. Ya kan? Tapi ya kembali lagi kayaknya banyak ini nih, banyak kendala, ya kan? Karena sebenarnya nah ini komunitas konsumen, ya kan? Siapa tahu nih dari KPSI Simpul Bali sama ini komunitas bipolar Bali itu kan hak, sudah masuk dalam e-katalog, ya kan? Sudah dijamin BPJS. Iya, tetapi kadang sulit menyediakan. Karena kalau umum lumayan Pak harganya. Tapi ya sebanding lah dengan kualitasnya, ya kan? Gitu. Tapi kan kita bukan jualan obat saat itu. Yang penting adalah kepulihan, ya kan? Pulihnya. Gitu. Tapi Bapak sendiri gimana nih? My friends di sini nih boleh ya. Nanti di YouTube tuh search ya, Our Better World. Ya. Ada kisahnya Pak Nyoman di situ ya. Tentang apa ya? Tentang kisah Pak Nyoman di rumah berdaya. Ya kan ada keluarganya, ya kan, dan sebagainya. Ya, jadi pengalaman Pak Nyoman kemudian di-share ya, berbagi juga sama teman-teman schizophrenia yang ada di Bali di rumah berdaya, itu luar biasa. Tapi menurut Bapak nih,
Ya. Kunci dari pemulihan yang Bapak rasakan sekarang ini itu lewat usaha apa sebenarnya? Yang pertama sih saya minum obat, Dok. Minum obat rutin gitu. Disiplin ya minum obat. Agak disiplin, Dok. Karena terus terang aja saya pernah juga bolong-bolong, Dok. Karena ini udah kasihkan ngobrol, kasihkan main, lupa. Karena kalau ngobrol itu kan menyenangkan, Dok. Bermain itu menyenangkan kadang. Kadang enggak merasa ada gini kok. Tapi biasanya sih agak lambat gitu sih. Yang kedua sih dukungan keluarga, Dok. Dukungan keluarga itu ya sangat luar biasa mensupport saya, baik dari keluarga istri saya, dari keluarga utama saya juga. Support keluarga. Ya. Misalnya dalam bentuk apa? Ya, dia tidak menstigma saya, tidak mengucilkan saya, Dok. Di keluarga itu selalu disupport lah, saya didorong gitu. Kalau saya mengalami masalah dibantu baik secara ekonomi maupun dan lain sebagainya. Itu. Dan yang sangat spesial ini ya semenjak saya gabung di komunitas ini, Dok. Di KPSI, di Rumah Badaya ini ya. Saya banyak mendapat teman, banyak ada perasaan bangga bisa berbagi pengalaman. Malah membantu orang lain. Ya gitu, Dok ya. Itu yang membuat perasaan berharga itu muncul jadinya, Dok. Walaupun hanya membagi pengalaman aja. Dan memang berharga kan sekarang, jadi sudah jadi ASN ya kan? Ya. Pegawai di dinas sosial ya kan? Justru karena mengalami schizophrenia. Ya, ini berkat kumpul di komunitas ini. Gitu. Dukungan dari teman-teman semua juga di komunitas. Termasuk salah satunya ya, Dok. Iya. Malu juga kan kalau misalnya kita jadi contoh tiba-tiba relapse ya kan? Tapi terus terang aja, Dok. Walaupun saya rutin minum obat, kadang nggak tahu, nggak ngerti juga ada fase turun. Tapi ya itulah untungnya komunitas. Di komunitas itu ada ya teman-teman dokter juga yang jadi relawan seperti itu. Kita cepat konsultasi, ada tenaga psikolog gitu yang bisa kita ajak berbagi gitu. Nah itu yang penting bisa seperti kayak bola basket lah ya. Ketika turun melenting lagi, ya kan? Gitu. Kalau Yara gimana pengalamannya untuk pulih? Menurut ya sekarang kan udah luar biasa ya kan? Sekarang justru menginisiasi bipolar support group, ya kan? Yang mudah-mudahan nanti berikutnya bisa bikin online ya via Zoom. Kita lagi coba. My friends yang misalnya tertarik nanti tunggu aja kabarnya ya. Nanti kita bikin bipolar support group via online. Ya, khususnya buat yang nggak domisili Bali juga bisa ikut. Jadi cukup banyak juga saya lihat orang di komunitas bipolar Bali di grup WhatsApp-nya tuh dari Samarinda, ya, dari Kalimantan ya, karena di sana belum banyak, belum ada gitu ya. Gitu. Tapi gimana? Kunci pemulihan buat Yara selama ini gimana? Kalau aku ya ilmu balance Dok. Jadi medication saya harus imbangi dengan olahraga yang nggak berat-berat sih kayak yoga atau meditasi gitu ya. Kemudian agama juga untuk acceptance-nya ya, untuk acceptance saya. Sama ikut support group kayak gini seperti yang Pak Man bilangin gitu ya. Kita dengan adanya komunitas itu kita terbantu dan membantu gitu. Jadi kayak yang tadi Pak Man bilang bahwa kita merasa lebih berarti jadinya setelah kita bisa ngasih servis ke orang lain gitu, Dok. Keluarga gimana? Keluarga sampai saat ini sih mereka masih sedikit tanggapannya tuh kurang bersyukur aja gitu. Tuh masih stigma nih terhadap iya masih ngasih saya stigma seperti itu. Cuma memang nggak pernah menyerang langsung karena saya pribadi juga langsung menjelaskan ke mereka bahwa ini memang ada chemical imbalance di dalam badan saya yang saya harus berobat gitu kan. Bukan hanya semata-mata hubungan agamanya yang diperbaiki atau hanya obatnya yang diperbaiki. Yang memperbaiki agama kan belum tentu harus tunggu sakit. Sehat juga boleh ya kan. Gitu, kita baca-baca dulu juga ya. Yang di atas tadi ada tuh 2009 minum obat. Oh ya, Gesakso. Ini Olan ya.
ini juga Ola juga sering nih edukasi ya kan di YouTube-nya. Nanti teman my friends boleh nih ya kan main-main ke YouTube-nya Ola. Aku pun masih minum obat sejak tahun 2009 untuk gangguan cemas, panik dan juga depresi. Ada kalanya saya cuti minum obat. Wah, ada cuti nih. Namun jika ada gejala muncul, saya konsultasi lagi dan minum obat sebelum kekambuhan lebih parah. Nah, jadi nggak aja bipolar atau schizophrenia. Ternyata gangguan cemas ya dan juga depresi juga sebenarnya membutuhkan pengobatan ya kan. Sayangnya untuk gangguan cemas dan depresi kayak belum bisa nih, belum tersedia dalam bentuk yang injeksi jangka panjang gitu. Jadi perjuangannya lebih sulit nih kayaknya ya kan. Coba kalau itu ada enak juga ya kan. Tapi nggak apa-apa nih kita membicarakan semua kegangguan karena beberapa saat lagi sekarang tanggal 3 ya. 7 hari lagi, seminggu lagi kita menyambut Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ya kan. Teman-teman my friends yang lagi join di sini juga nanti bisa tunggu ya. Saya dan kawan-kawan dari komunitas teman baik ya kan. Termasuk acara ini itu adalah support oleh komunitas teman baik. Kami juga akan membuat acara nanti di mulai tanggal 10 sampai 20 itu kami mengundang 10 komunitas ya kan. Tanggal 10 bulan 10 mengundang 10 komunitas ya kan. 10 cerita ya kan. Dari komunitas teman-teman yang terpinggirkan termasuk dalam hal akses kesehatan jiwa. Karena tema Hari Kesehatan Jiwa tahun ini adalah mental health for everyone everywhere. Nah, oke lah everywhere-nya teman-teman yang lain udah sering nih yang membuat acara bagaimana menjangkau kesehatan jiwa di seluruh tempat. Tapi kita for everyone. Ya teman-teman yang disabilitas, teman-teman yang survivor cancer misalnya, ya kan? Ada dari ODA juga. Iya, dari ODA, kemudian dari korban nafsa, ya kan? Dari tunanetra, komunitas tuli, ya kan? LGBT. Nah, semuanya itu berhak mendapatkan hak atas kesehatan jiwa ya. Kemudian ada dari Umarasis. Halo dok, apakah anak usia dini bisa terdeteksi bipolar dan jika orang dewasa merasa ada gejala bipolar, bagaimana sebaiknya datang ke psikolog atau ke psikiater? Wah, ini pertanyaan menarik nih ya kan. Ini banyak pertanyaan yang umumnya seperti ini ya kan. Bisa nggak pada anak-anak? Ada di istilahnya bipolar pada anak-anak ya kan. Bisa terjadi hal itu. Jadi memang sulit untuk dideteksi, tetapi bisa dengan pengamatan yang cukup baik, ya kan. Kalau ada anak mood swing, ya kan, rewel, ya kan, dan sebagainya, hati-hati. Salah satu kemungkinannya bipolar, tapi jangan buru-buru menarik kesimpulan. Jadi perlu dengan pemeriksaan. Nah itu menjawab yang kedua. Jika orang dewasa, jadi mau dewasa atau kenapa nih? Halo, salah fokus warna bajunya sama semua. Iya, tadi saya juga udah sempat bilang. Kita hitam-hitam. Iya, ini nggak janjian kok ya, nggak Gracia ya. Nah, untuk jawab masih ya, yang di atas bahwa gimana nih sebaiknya ke psikolog atau ke psikiater. Nah, profesional kesehatan jiwa itu macam-macam ya. Ada psikiater, psikolog klinis, dan perawat jiwa. Nah, jadi kemanapun sebenarnya nggak ada masalah, ya kan. Yang penting diperiksakan. Ya. Jadi psikolog klinis. Jadi itu juga bisa. Tapi bedanya nanti di psikiater itu mempunyai kewenangan juga dalam memberikan pengobatan. Kalau psikolog klinis tidak ya. Jadi lebih banyak psikoterapi. Jadi kalau psikiater bisa psikoterapi dan pengobatan. Nah, kalau arahnya tendensinya curiganya bipolar, kan bipolar memang harus berobat, ya kan. Ya, memang lebih baik juga ke psikiater. Tapi ke psikolog dan perawat jiwa tidak salah. Ya, pasti teman-teman nanti kalau yang mengalami bipolar pasti juga akan diarahkan, ya kan, untuk mendapatkan pengobatan. Jadi kemana aja boleh, yang penting periksa, jangan jadi excuse. Biasanya kan begitu kan, saya lo bipolar, padahal cuma nyocok-nyocokin di online. Ya kan, ketika ada orang nyuruh apa, saya kan bipolar, kok kamu marah-marah sama saya gitu, tapi nggak berobat, nggak menanganinya, ya kan, itu cuma jadi excuse, ya tentu nggak akan banyak perubahan, ya kan. Nah, ada juga dari Ibnu Syah. Dok, apakah minum fluoxetine harus di tapering off? Bisa sampai berbulan-bulan untuk depresi berat? Nah, gimana nih, gimana? Banyak kan orang begini kan, mengkonsultasikan pengobatannya via online. Nggak salah, ya kan, namanya bingung. Tapi yang lebih penting, Bu, Ibu atau Bapak nih? Ibnu kelihatannya Bapak ya, adik lah ya.
Jadi gini Kak Ibnu. Jadi gini. Sebaiknya mengkonsultasikan itu ke terapis ya yang merawatnya. Apakah memerlukan tapering off? Iya. Obat-obat antidepresan juga memerlukan waktu untuk menurunkannya. Jadi istilahnya bukan menurunkan, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan obatnya. Jadi kalau Bapak jadi obat itu terapi itu pun bukan hanya pengobatan, tetapi ada psikoterapi, ya kan, ada perbaikan dalam lingkungan, dalam komunikasi keluarga. Nah, ketika yang lain itu berjalan dengan baik, kebutuhan akan obatnya menurun, ya kan, menurun bertahap. Jadi kalau langsung begitu, ibaratnya pesawat dari atas ketinggian 1000 terus jadi 500, kira-kira apa yang terjadi? Penumpangnya sakit, kupingnya shock, takut, kupingnya sakit, mabuk lah paling enggak, ya kan? Nah, itu di sel-sel saraf kita juga seperti itu. Yang tadinya dapat tiba-tiba enggak. Jadi perlu waktu. Apakah sampai berapa lama itu tergantung kondisinya. Jadi lebih baik kita berkonsultasi tentang hal itu, ya kan? Di terapis kita, ya. Itu ada baiknya, ya. Jangan ngatur-ngatur obat sendiri. Ya. Rugi juga loh, Bapak udah bayar loh dokternya untuk berpikir sebenarnya Bapak mikir-mikir sendiri, ya kan? Banyak yang gitu, ya kan? Ili pencitraan. Waduh. Izin tanya. Ciri awal bipolar apa ya? Saya takut self diagnosis mengalami beberapa gejala. Sudah sempat konsul juga ke psikiater tapi jatuhnya di diagnosis depresi. Wah. Dulu ketika awal mengalami bipolar, diagnosisnya langsung bipolar? Enggak. Saya enggak didiagnose apa-apa dulu pas pertama. Jadi ya saya awalnya mikirnya saya depresi. Akibat dari perilaku orang-orang di sekitar saya memperlakukan saya sampai saya depresi. Tapi ternyata datang kedua saya ceritakan gejala-gejala saya seperti apa, langsung didiagnose bipolar. Sempat down juga bahwa ternyata saya yang menyebabkan drama itu. Justru orang-orang sekitar saya yang kasihan. Iya. Jadi itu dinamikanya ya. Jadi jangan bingung, bukan juga diagnosis salah, ya kan. Kadang-kadang yang muncul bipolar ini kan 2 episode ya, ada manik atau hipomanik. Jadi ada yang berlebihan, energinya banyak, pemikirannya banyak, ya kan. Ada keinginan yang meluap-luap, ya kan. Sampai bisa juga irritable, jadi gelisah, ya kan. Sampai mengamuk juga ada. Ada juga loh bipolar juga mengalami halusinasi, ya kan? Tetapi halusinasinya tergantung mood. Kalau moodnya lagi gembira, halusinasinya yang mengembirakan tuh, kamu hebat nih. Nanti kalau dia sedih, depresi, nanti halusinasinya yang sesuai sama moodnya. Kamu nggak berguna, apain mati aja, sebagainya. Tapi kalau schizophrenia kan nggak berubah-ubah biasanya, tetap sama. Jadi gini, banyak juga ada penelitian yang mengatakan beberapa persen ya dari orang yang mengalami bipolar itu awalnya didiagnosa sebagai diagnosa lain. Entah itu depresi, entah itu gangguan cemas, ataupun misalnya gangguan karena penyalahgunaan alkohol misalnya dan sebagainya, ya. Tetapi setelah dalam perjalanan diamati mengalami bipolar. Tapi bisa juga enggak kan, ya kan? Bisa saja ya memang apa yang dialami memang gangguan depresi, ya kan? Jangan kecewa juga, ya kan? Banyak juga yang begini. Saya kayaknya bipolar, begitu ke psikiater ternyata bukan, ya kan? Loh, kenapa kecewa? Mestinya bersyukur, ya kan? Kalau Yara ada pilihan, memangnya gimana? Mau bipolar apa enggak? Kita nggak pernah minta kayak gini kan? Ya kan? Jadi, tapi apapun gangguannya, ya, yang penting tuh diobati dengan tekun, ya kan? Itu juga akan lebih baik. Artinya bipolar kalau berobat tekun, baik, dapat support yang baik, juga akan pemulihannya juga lebih baik daripada misalnya gangguan depresi kalau nggak berobat, nggak teratur dan sebagainya, ya kan. Jadi berat ringannya tuh bukan hanya tergantung dari diagnosis, ya kan. Nida Husna, saya adalah pendamping penderita skizofrenia yang sudah bertahun-tahun mengkonsumsi obat. Memang sudah tidak menunjukkan emosi yang meluap-meluap, tetapi sekarang aktivitasnya hanya tidur saja dan tidak melakukan apa-apa. Titik-titik. Iya. Jadi memang sering ya begini ya, diagnosanya gejalanya sudah mereda, ya kan, tapi kemudian fungsinya nggak membaik nih. Kalau dulu Pak Nyoman gimana? Sempat merasa begitu? Ya seperti ada malas-malas gitu, banyak tidur seperti itu. Dan saya pikir itu adalah
efek samping dari obat. Nah, apakah itu efek samping dari obat? Bisa jadi. Atau memang bagian dari gejala skizofrenianya. Ada namanya gejala negatif. Nggak kepengen ngapa-ngapain, ya kan? Diam di rumah, bengong, ya kan? Makan nggak mau, tidur mandi nggak mau, ya kan? Nah, itu ada gejala yang semacam itu. Ada juga efek samping obat, ya kan? Pemilihan obatnya. Ada juga yang untuk awal itu diperlukan loh. Ketika kita ngamuk, ketika ada fase akut tuh biasanya ditidurkan aja, ya kan? Tetapi isinya bukan hanya untuk tidur, tapi juga ada mengobati ya keseimbangan kimia di dalam otak kita yang berubah, ya. Tetapi dalam fase maintenance mestinya bisa nih dipilihkan obat-obat juga yang bisa memberikan rasa positif, ya kan? Jadi tetap berkegiatan, ya kan? Generasi-generasi baru obat itu menghilangkan halusinasi, menghilangkan delusinya, tetapi tidak memaksa untuk tidur. Tuh, itu yang baik. Termasuk kalaupun misalnya memilih tadi injeksi yang jangka panjang di bulanan, ada yang seperti itu. Jadi nilainya itu ada fungsi sosial. Bisa nggak mandiri, bisa nggak mandi tanpa disuruh, ya kan? Kemudian bisa nggak menyiapkan makan sendiri, mencuci baju sendiri, ya kan? Apalagi membantu, ya kan, di rumah. Tapi kita mesti ingat, skizofrenia itu terapinya bukan hanya obat. Seperti yang di Rumah Berdaya itu, Pak. Yang dilakukan rehabilitasi psikososial. Ada kegiatan sosialisasi seperti itu ya, berekspresi, belajar berkomunikasi, saling itu lempar tangkap, komunikasi dulu maksudnya ya, timbal balik itu. Nah, ada terapi kerja. Ya, ada terapi kerja juga kan? Gitu. Jadi penting hal semacam itu. Kita juga ingin kan ada semacam rumah berdaya di setiap tempat gitu. Jadi nggak hanya berobat saja. Kadang kalau orang tua yang suruh, waduh, sulit ya. Tapi kalau teman-teman sendiri jalan, ya biasanya apalagi akan ikut. Melihat teman kerja kan otomatis juga ada ikut kerja seperti itu. Ya. Nih ada juga nih dari Yuniati Kadek. Nanya, Dok, siso dengan obat tablet jika sewaktu-waktu kambuh kita konsumsi obat tambahan. Bagaimana dengan injeksi? Apakah ada injeksi emergensi tambahan saat kambuh? Ada. Jadi ada yang injeksi berkala, ada juga yang injeksi sekali, ya kan? Bahwa dulu kalau waktu ke rumah sakit jiwa kayaknya pernah juga ya. Pernah ada injeksi sekali. Ada injeksi yang sekali. Jadi temporer. Jadi jenisnya macam-macam. Nah benar, kalau yang tablet misalnya ada kurang, ya kan bisa ditambah. Ditambah ya lagi kan? dosisnya. Itu. Iya, kalau nggak salah Bapak pernah ya sampai 2, habisnya muncul jadi 3 lagi, atau dosisnya ditambah. Kalau yang suntikan pun tambahannya juga nggak harus injeksi. Tambahannya juga bisa berupa tablet untuk sementara, ya kan? Atau suntikannya dimajukan. Nah, kan teorinya misalnya 4 minggu sekali, tapi ternyata sebelum 4 minggu itu udah muncul. Bisa dimajukan injeksinya, bisa jadi 3 minggu, 2 minggu gitu. Itu ya Bu Yuniati ya. Siapa lagi nih? Oh, Angga. Waduh, Dokter Rai, Pak Nyoman dan Yara. Telat bergabung nggak apa-apa. Kalau telat bergabung nggak apa-apa ya. Asal nggak telat haid. Saya maafkan. Gitu. Oke. Aku mau nanya nih, Dok. Gimana? Tadi kan sempat ngebahas tentang bipolar dan skizo sama-sama punya halusinasi di dalamnya. Bisa jadi ada. Apa yang membedakan halusinya orang bipolar dan halusinya orang skizofreni, Dok? Iya. Jadi secara umum gini, ini bipolar ini kan gangguan utamanya adalah gejalanya adalah suasana perasaan, mood. Kalau skizofrenia tuh gangguan si pikirnya, ya kan? Delusi, halusinasi itu di situ. Tetapi bisa jadi berpotongan. Ya. Tapi ya karena ini core-nya atau intinya adalah gangguan perasaan, jadi kayak tadi, kalaupun ada halusinasinya itu istilahnya sesuai dengan suasana perasaannya. Nah kayak tadi, ketika dia lagi manik, halusinasinya mungkin mengatakan, oh kamu hebat nih, ayo kita kerjain ini dan sebagainya. Nanti begitu dia fase depresi, halusinasinya berubah menjadi yang mengolok-olok, kamu ngapain kerja gitu, nanti juga nggak akan ini, mending tidur aja, udahlah kamu, atau menyuruh mati dan sebagainya. Kalau skizofrenia biasanya halusinasinya cenderung sama, ya kan, dari awal sampai akhir, itu, dan cukup menetap. Nah, kalau bipolar hanya saat berat baru ada halusinasi. Kalau nanti mereda dengan sendirinya, halusinasinya juga akan reda, gitu sih. Ya. Tapi pentingnya adalah untuk memeriksakan itu, jadi perlu memang
orang yang belajar beberapa tahun ya kan untuk melihat dan menegakkan hal itu gitu. Ya, ada juga sebenarnya skizoafektif. Gabungan nih. Ada bipolarnya, ada skizofrenianya, ada skizoafektif. Tetapi halusinasinya nggak seperti itu, nggak sesuai dia, nggak kongruen namanya. Ya kan, kalau skizoafektif nggak cocok ya sama suasana moodnya gitu. Ya. Tapi apapun itu sebenarnya itu label. Ya, lagi-lagi itu semuanya punya pemulihannya sendiri, journey-nya sendiri sebenarnya gitu. Ya. Oke. Oh ya, kita juga ada intermezzo dikit lah ya kan. Kelihatannya teman-teman udah banyak yang tanya dan sebagainya. Kita juga punya acara besok ya kan. Jadi kami di komunitas teman baik itu bukan cuman pada waktu Hari Kesehatan Jiwa Sedunia mengedukasi. Kita setiap hari ya, ada acaranya setiap bulan ya kan. Nah, minggu besok nih kami ada acara ya, ada Zoom menjarakan kesehatan mental. Namanya Kopi Kental. Kongko rumpiin kesehatan mental. Kalau kemarin ada tentang empty chair ya kan, itu membicarakan psikoterapi. Tadi kan kita ngomong selain pengobatan juga perlu nih psikoterapi. Nah sekarang beda nih, cukup beda. Kita lihat ya teasernya ya, siapa tahu teman-teman ada yang berminat, gratis kok. Tinggal repost ya, tinggal repost posternya, kemudian screen capture, kirim ke nomor kontak WhatsApp yang ada. Oke dok, sekarang lagi rame tentang Mbak Najwa Shihab ngomong sama kursi kosong alias empty chair ya, seperti yang kita udah lakukan beberapa minggu lalu. Tapi itu so old banget ya, kita udah 5 seri ngomongin itu, tapi untuk keperluan terapi gitu. Kita mestinya ngomongin yang lain dong. Apa ya tuh kan? dok sekarang? Nah, misalnya nih cukup banyak nih masa pandemi ini orang hitting rock bottom lah, saat terpuruk banget nih kan. Banget, menderita Nah, banget. kalau untuk hal itu tuh pendekatan psikoterapi yang paling bagus tuh sebenarnya prinsip kayak logoterapi. Logoterapi ya. Ya kita cuman ngomongnya jangan logoterapi lah. Meaning means more. Meaning means more. Buat orang yang di masa-masa paling terpuruk tuh. Macam-macam kan itu betul, kan. Betul, sangat menderita ya. Seperti sekarang ya mengalami bencana. Kehilangan orang terdekat, ekonomi terpuruk ya kan. Asmara. Nah, itu tuh bisa loh, bisa pulih banget loh. Iya, mau tahu caranya hari Minggu ya. Kita akan ngomong di Zoom meeting hari Minggu ini. Berteman baik. Nah, itu dia ya. Jadi teman-teman yang berminat ya, boleh tuh nanti join ya. Caranya gampang, tinggal repost ya poster kegiatannya, itu ada di Instagram saya, ada juga di Instagram berteman_baik ya kan. Tinggal di repost, kemudian di screen capture, kirim ke nomor kontak WhatsApp-nya. Nanti teman-teman bisa ikut, tapi terbatas ya, sampai 90 orang. Saat ini kelihatannya udah berapa tuh yang daftar? Udah 50-an ya. Nanti teman-teman bisa nih segera ikut ya. Oke, sambil ini kemudian ada juga nih harus tangguh. Wah, namanya juga harus tangguh ya. Kak, saya pernah didiagnosa skizofrenia nih maksudnya ya, berubah jadi bipolar. Mau nikah bulan ini. Apa yang harus dipersiapkan supaya nggak kambuh? Nah, ini satu contoh ya, diagnosa bukan berubah ya, tetapi mungkin dalam perjalanannya ada yang ditemukan lebih cocok. Jadi nggak usah bingung. Kan? Tapi apapun itu sebenarnya apa yang perlu dilakukan supaya nggak kambuh ya, tetap disiplin untuk berobatnya ya kan. Jangan karena pandangan calon mertua ya kan, tapi kemudian juga perlu terbuka loh sama calon pasangan ya kan, supaya mereka dia bisa menerima ya kan dengan benar dan apa yang perlu dilakukan. Jadi perlu konseling pasangan menurut saya ketika awal baru menikah supaya paham apa nih yang perlu dilakukan. Kalau enggak berabe. Nah ini ada Yara nih udah menikah juga kan? Iya dok. Nah, gimana nih awal-awal pasangan? Pas saya didiagnose bipolar, itu kita kayak dapat clarity gitu bahwa oh ternyata si Yara selama ini begini tuh karena begini, karena simptom ini, karena simptom itu gitu. Jadi bukan karena kepribadiannya, tapi ternyata ada sesuatu yang menyebabkan begitu. Iya, dan sebelum saya didiagnose dibandingkan setelah saya didiagnose memang perubahannya drastis sekali. Setelah suami saya tahu saya didiagnose bipolar, penerimaannya jadi jauh lebih besar, dok. Lebih paham, ya. Dan menurut saya memang support sistem terbaik itu dari orang terdekat kita. Pertama kali adalah dari orang terdekat kita gitu. Tapi itu kita bipolar udah menikah ya? Sudah menikah. Nah kalau belum ada baiknya lagi ya kan, dari sebelumnya kita udah mulai terbuka ya kan, sehingga pasangan tahu apa yang perlu dilakukan ya kan.
Jangan sampai pasangan nggak paham terus nyuruh udah jangan berobat, wah kan repot lagi ya kan, atau melakukan komunikasinya yang nggak bagus sehingga menciptakan ketidakharmonisan ya kan. Halo Budayu Padmi Suci ya kan yang juga komen ya. Nah seperti itu kira-kira harus tangguh ya. Wah keren nih. Tapi saya saran aja nih ya, nggak personal sih ya maksudnya. Nanti kalau udah nikah ganti, jangan harus tangguh. Apa dong dok? Sudah tangguh. Kalau harus itu kan kayaknya gimana ya kan, mau nggak mau ya kan. Tangguh itu pilihan ya kan. Baiknya tangguh. Iya keren ya. Itu ya. Ya obrolan kita sangat menarik ya sekarang ini. Nanti terus deh saksikan di feed atau di story berteman_baik ataupun di Instagram saya ya kan. Kita selalu ada acara-acara untuk edukasi kesehatan mental ya kan, bentuknya Zoom, live IG ataupun terutama di bulan ini ya. Kebetulan saya juga nanti ada ya di tanggal 10 hari puncaknya kita akan live IG. Jadi gini, berikutnya di Sabtu depan adalah edisi spesial. Jadi kita akan membahas khusus, kebetulan saya ditunjuk jadi mental health ambassador oleh Lundbeck ya kan. Kita kemarin saya posting kan salah satu komik, ada beberapa psikiater yang kemudian mengkampanyekan hal itu ya, soal bagaimana sih memberantas stigma terhadap gangguan depresi ya kan. Nanti kita bahas beberapa komik, tokoh komik yang memang mengalami gangguan depresi, kemudian kita bahas ya, mengupas tuntas hal itu. Jangan lagi ada stigma terhadap hal itu. Adalah sesuatu yang bisa dipulihkan. Yang penting kita memahami hal itu. Jadi semua orang berhak atas kesehatan mental yang baik. Itu sih barangkali ya. Yara sama Pak Nyoman ada hal yang terakhir nih, bukan kata-kata terakhir ya kan? Nah, gimana pesannya buat teman-teman yang mengalami bipolar nih dari Yara? Aku mungkin boleh titip pesan, jalani 3A. Yang pertama itu acknowledge, kenali dulu kondisi kita seperti apa. Yang kedua acceptance, tingkatkan penerimaan. Baru yang ketiga action. And acknowledge, acceptance dan action. Iya, mesti diterima gimana caranya kalau kita pulih kalau nggak diterima. Pak Nyoman terakhir nih, 1 menit Pak. Kalau menurut saya sih ya bagi teman-teman yang mengalami schizophrenia atau gangguan jiwa berat, saya rasa sih gini, lebih baik kita hidup pendek tapi berkualitas daripada hidup panjang tapi jadi gelandang menderita seperti itu. Artinya paling baik sih hidup panjang umur dan bahagia. Tapi karena schizophrenia seperti ini kan kan ada stigma dok. Stigma kalau berobat itu mengganggu organ dalam tubuh gitu. Jadi saya berpikir seperti itu sih. Saya minum konsumsi obat tapi membuat saya kualitas hidup saya lebih bagus. Bisa gini untuk keluarga, bisa membantu masyarakat seperti itu. Lagian kan Bapak 19 tahun kan sudah minum obat. Sehat-sehat aja ya kan? Itu, banyak yang lebih ini. Oke, itu dulu ya, kita tutup dulu acara Jadi Gini edisi 13 ya. Bipolar dan schizophrenia pulih tanpa minum pil. Banyak pilihan loh, salah satunya adalah suntikan berkala ya. Oke, edisi Jadi Gini saat ini disponsori oleh atau didukung sepenuhnya oleh Johnson & Johnson. Sampai ketemu lagi di edisi Jadi Gini spesial ya Sabtu depan. Oke.